Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ini ibu sekalian? Sehat. Di cuaca yang cerah ini pada sore hari ini, terima kasih atas kehadiran ibu-ibu KPR PKH sekalian. Kita akan masuki ini adalah sesi ke-12. Sesi ke-12 itu adalah di modul 4 ya Bu. Kita kemarin kan masuk ke modul 3 ya Bu. Modul 3 tentang apa Bu? Iya, apa Bu? Iya, pelindungan anak. Ini kita masuk ke modul 4. Kita di sini belajar tentang sesi 12 pencegahan penelantaran dan eksploitasi terhadap anak ya. Di sini kita masuk ke sesi 12 tentang di langkah kedua tentang pengertian penelantaran anak. Di sini dari pengertian penelantaran anak yang perlu kita ketahui adalah bahwa dalam hal kita sebagai orang tua, terutama ibu itu ya, kita diharapkan jangan sampai kita menelantarkan anak. Nah, jadi kita sebagai orang tua itu kewajiban kita atau tanggung jawab sebagai orang tua itu adalah mengasuh anak dan memenuhi segala kebutuhan anak, yaitu segala kebutuhannya yaitu adalah sandang pangan dan papan ataupun gizinya, makanannya, pakaiannya, perhatiannya. Nah, dari pengertian penelantaran anak, adakah ibu-ibu yang ya mungkin lah saya ini hanya minta pendapat dari orang ibu-ibu dari pengertian penelantaran anak, adakah dari ibu-ibu yang sudah punya anak, ibu ini anaknya berapa Bu? 3 Pak. 3 ya Bu. Dari bisa ibu ceritakan tentang cara ibu mengasuh anak atau dari penelantaran anak ini, gimana ibu bisa menceritakan tentang dari yang ibu hadapi di rumah lah? Kita sering mengasih apa aja masukan sama yang sudah yang lebih besar. Ya seperti kalau dia pergi main-main harus tahu waktu. Ya Bu. Bergaul harus bisa membedakan mana yang baik dan yang buruk. Oh itu saja ya Bu. Ya. Dari penelantaran anak ini apa akibat dari penelantaran anak ini yang ibu ketahui? Kalau tidak diberikan waktu untuk bermain, ya bisa jadi kalau waktu dia sekali-sekali keluar bisa lupa waktu. Karena sering terlibat sering terkekang gitu kalau di rumah kakak. Jadi kalau sekali-sekali keluar dia kan otomatis terbawa suasana di luar, jadi lupa waktu pulang gitu sama teman-temannya. Itu aja Pak. Oh iya Bu. Kita di sini kan ada flipchart ya Bu. Ada flipchart sesi 12, flipchart 04 tentang akibat penelantaran terhadap anak. Nah, jadi akibat penelantaran pada anak itu yaitu putus sekolah. Dari putus sekolah ini ada Ibu yang tahu kenapa dia putus sekolah dari penelantaran? Pertama karena faktor ekonomi. Nah, tidak bisa menyandangi Anaknya, Bu. kebutuhannya di sekolah, misalnya Pak. Ini penelantaran anak yang diakibatkan penelantaran anak itu kenapa dia putus sekolah? Ya kita perlu pahami juga bahwa kenapa dia putus sekolah akibat dari penelantaran anak ini karena dia kurangnya perhatian dari orang tua. Jadi ya dia jadinya jadi nakal ya, jadi suka-suka hatinya ya. Karena dia kurang perhatian, jadi suka-sukanya, jadi dia itu akibatnya dia putus sekolah, bolos sekolah. Sekolah dia nggak mau karena dia itu kurang diperhatikan oleh orang tuanya. Itulah penelantaran. Tapi kebanyakan penelantaran anak ini biasanya pada yang keluarga yang broken home ya Bu. Broken home itu ya keluarga yang bisa dikatakan keluarga yang rusak ya, atau keluarga yang maaf katanya bercerai ya. Keluarga yang bercerai itu kebanyakan 80% itu ya anaknya ditelantarkan ya kan. Jadi ya apalagi yang misalkan kita ibu misalkan jangan sampai ada tetangga kita lah misalkan yang bercerai atau dia broken home ya, keluarganya rusak ya, tidak
tidak akur ya. Jadi karena perpisahan keluarganya itu ada anaknya yang masih kecil ya ditelantarkan, apalagi hak asuh anak ini kan perlu. Jadi kebanyakan setelah keluarga itu atau dalam rumah tangga itu mengalami kerusakan, keretakan, banyak anak yang ditelantarkan. Akibatnya itulah Bu, putus sekolah karena dia tidak dibiayai lagi karena akibat penelantaran ini kan biasanya kan anak itu kepada ibunya, ya kan. Jadi ya mungkin ya biasanya ayahnya kan bekerja untuk anaknya, kadang-kadang kan melarikan diri atau gimana. Jadi akibat penelantaran ini juga diakibatkan ada putus sekolah. Jadi dari apa-apa aja akibat yang kita orang ibu ketahui lah bahwa akibat penelantaran ini terjadinya kurang gizi. Kenapa dia kurang gizi terjadinya kurang gizi gitu? Karena penelantaran ini. Ibu Ernita bisa apa? Ini kasih tahu kepada kita kenapa anak yang terlantar itu tidak diasuh lah kepada orang tuanya atau diabaikan orang tuanya itu terjadi kekurangan gizi. Gak ada yang tahu ya Bu? Gini aja Bu, sebelum kita memang masuk ke sesi selanjutnya, kita memang di sini kan ada flipchart 04 di sesi 12. Orang ibu bisa membacanya Bu. Ya, siapa yang mau membacanya Bu? Bisa ke depan Bu. Kita membaca cara mencegah penelantaran Bu, supaya tidak terjadi penelantaran anak. Di sesi ini kita menghindari terjadinya penelantaran terhadap anak. Agar itu bisa kita supaya tidak terjadi penelantaran anak, apa cara kita mencegahnya itu apa, gimana? Di sini kan ada yang langkah pertama itu memenuhi kebutuhan dasar anak, kasih sayang, sandang pangan, dan papan. Itu apakah itu perlu atau tidak Bu? Perlu. Kenapa itu perlu? Karena itu kebutuhannya. Karena itu kebutuhannya ya. Karena kebutuhan anak itu kan bukan hanya makan aja kan, bukan hanya apa aja ya, pakaian atau segalanya, tapi kasih sayang juga kebutuhannya. Karena tanpa kasih sayang ya anak yang merasa dia dikucilkan atau ditelantarkan kan. Jadi yang untuk poin kedua, meluangkan waktu untuk bersama dengan anak. Ini sangat perlu ya Bu. Kenapa sangat perlu? Karena waktu dia masih anak-anak atau balita, minimal dia kan beranjak dia usia 3 sampai 5 tahun. Itu memang butuh perhatian. Kita harus sebagai orang tua kita harus meluangkan waktu yang banyak untuk anak kita supaya anak kita itu berkembang dengan baik. Karena apa? Karena dia sebagai anak yang masih di bawah 5 tahun itu dia kan akan meniru apa yang dilakukan oleh orang tuanya. Jadi disinilah kita meluangkan waktu pada dia supaya nanti pada saat dia sudah beranjak umur masuk dia ke sekolah kanak-kanak atau di SD dia mengetahui apa yang baik, apa yang tidak baik ya kan. Jadi untuk itu kita sebagai orang tua kita wajiblah untuk meluangkan waktu bersama anak agar tumbuh kembangnya lebih baik. Baru yang poin berikutnya, berbagi tugas dalam mengasuh anak. Berarti di sini di poin ini bukan hanya orang ibu aja yang mengasuh anak atau mendidik anak, suami juga ikut mendidik anak walaupun dia misalnya kerja setelah kerja atau di hari libur, hari Minggu ya kan. Suami juga harus meluangkan waktu, ibu harus bekerja sama kepada suami untuk meluangkan waktu. Di sini di berbagi tugas dalam mengasuh anak ini, saya ingin menanyakan kepada Ibu Susanti, ibu dalam mengasuh anak ibu dan
apakah ibu berbagi dengan suami ibu? Iya. Maksudnya? Iya. Iya ya bu? Iya. Kalau malam juga. Juga ya. Poin itu berarti sudah selesai ya bu. Apakah berbagi tugas dalam mengasuh anak ini perlu ada yang ibu tanyakan? Tidak ada ya bu. Jadi kita masuk ke poin selanjutnya ya bu. Mendidik anak tentang apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Mendidik anak ini yang boleh dilakukan ini adalah kita mendidik anak ini yang kita mengajarkan yang hal yang positif ya pasti ya bu. Dan yang tidak boleh dilakukan berarti kita mengajarkan yang tidak baik atau bercakap yang tidak baik ya, cakapnya kotor ya kan, mengajarkan anak ya kita marah terhadap anak, kita kan nggak boleh gitu. Dari mendidik anak tentang yang boleh dididik anak ini, menurut pengalaman kita gimana bu? Apa yang ibu ajarkan pada anak yang boleh diajarkan pada anak? Yang positif itu gimana bu? Ya diajari sekolah, ngaji, baik-baik lah pak. Baik-baik ya. Iya, Pak. Jadi berarti orang ibu semua mengajarkan anak yang baik-baik dan itu yang boleh dilakukan ya. Yang terakhir kita ini tentang memperhatikan pergaulan anak. Apakah orang ibu semua anak-anaknya ibu perhatikan dalam pergaulannya di sekolah? Kalau di sekolah ya kita hanya memberitahu anak aja ya kan, ataupun di lingkungan sekitar orang ibu, apa yang ibu katakanlah kepada anak ibu supaya dia bisa memperhatikan yang baik-baik aja, atau gimana cara orang ibu untuk memperhatikan pergaulan anak? Ingatkan aja lah pak, supaya jangan yang apa lah, pokoknya diingatkan lah, jangan yang nakal apa kayak mana gitu. Diingatkan aja lah. Oke bu, ya ini setelah yang kita pelajari di materi ini